Kalau seperti begini berdengong ya? Apa ya? Laptop saya. Ya, suara saya terdengar dengan baik, Kak? Nggih, Dok. Di saya terdengar, Dokter, monggo. Jelas? Kecil ya? Makanya kalau misalnya seperti begini, makin jelas atau tidak? Ini kok laptopnya, maksud saya dibantu, memang lebih enak share screen sendiri, tapi kalau suaranya kurang bagus, saya pakai HP supaya lancar, tapi saya dibantu share screen-nya. Kalau suara seperti begini sudah jelas, saya pakai laptop saja. Oh, begitu. Ya, oke. Sudah, saya dibantu dengan Mbak Vicky ya. Nah, suara ini. Suaranya pakai yang HP? Ya. Tapi agak ke sana ya, Dong. Nanti mendengar. Ya. Assalamualaikum. Kenapa? Share screen-nya dari situ? Oke, baiklah. Sudah terdengar ya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Waalaikumsalam. Ya, oke, baiklah. Kita mulai hari ini mau ngobrol-ngobrol. Saya dapat tugas dari Mbak Ratih Puspa yang cantik. Tentang ada apa dengan embrio saya. Nah, tentunya saya coba untuk tidak memberikan kuliah, tapi ngobrol-ngobrol saja ya. Boleh? Bisa kita mulai? Oh ya, Boleh, Dok. Halo, apa kabar semuanya? Ya, saya di dalam laboratorium, jadi saya dibantu dengan Vicky ya. Di laboratorium saya ada teman-teman yang lain juga, ada Diani, ada Vicky, juga banyak teman-teman lain yang ada di laboratorium embriologi. Di seluruh Indonesia ini jumlahnya sekitar 100 berapa ya, Vicky ya? 110-an mungkin ya. Dari berbagai macam latar belakang ilmu yang semuanya menemani embrio, telur, sperma bapak dan ibu. Nah, pada hari ini ada satu topik yang menarik yang diorganize oleh Mbak Ratih Puspa. Jadi untuk para ibu-ibu, calon ibu ya, pejuang buah hati. Nah, selamat untuk ibu-ibu yang selalu sehat dan selalu bersemangat untuk ikhtiar. Ya,
tugas saya. Memang kami menemani embrio, tapi segala sesuatunya akan tergantung dari kondisi Bapak dan Ibu dan semangat Bapak dan Ibu semua. Selalu bismillah. Baik, saya dibantu Vicky untuk slide-nya. Kemudian nanti kita siapkan waktu untuk interaksi ya Mbak Ratih. Nah, itu mungkin yang paling penting. Saya juga ingin sekali tahu sebenarnya yang diinginkan oleh ibu-ibu sekalian itu apa sih informasi tentang embrio yang membuat ibu tujuannya itu membuat ibu menjadi tambah bersemangat dan rileks. Jadi bukan membuat ibu tambah cemas. Kira-kira seperti itu. Ayo slide. Oke. Nah, ini saya tampilkan satu lukisan yang menjadi favorit saya tahun 2019. Jadi kira-kira beberapa bulan setelah Pak Haryadi kena serangan stroke, dia itu melukis untuk saya. Belum begitu sadar sebenarnya, tapi dia lukiskan apa yang beliau tahu tentang ovarium, tentang oosit, tentang sperma, interaksinya di tuba, kemudian implantasi di endometrium. Oke. Jadi menurut saya ini sangat inspiratif sekali untuk kita tahu bahwa satu proses alamiah yang ada di dalam tubuh ibu-ibu sekalian itu satu proses orkestra yang hebat sekali, yang kita tidak bisa bahkan meniru sedikit saja ciptaan yang maha kuasa ini. Nah, jadi kalau skemanya, coba slide berikutnya, Vicky. Slide berikutnya kita tunjukkan skema seperti ini. Mungkin kalau tadi artnya lebih banyak, ya di sini mungkin informasinya yang mau kita lihat lebih spesifik ya. Jadi pada saat Bapak Ibu suami istri berhubungan, di mulut rahim itu ada deposisi sperma. Jika spermanya kualitasnya bagus, gerakannya bagus, bentuknya bagus, memiliki komponen-komponen yang siap untuk membuahi telur, yang ovulasi dari ovarium kelihatan ya, di situ ovarium. Mungkin Vicky bisa tunjukkan. Kemudian di sekitar ampula tuba akan terjadi fertilisasi. Nah, di situ kira-kira jumlah telur satu kalau tidak ada suntikan yang dialami, kalau Mbak Ratih Puspa ingat dan ibu-ibu yang lain, setiap ovum pick up barangkali kita bisa mendapatkan beberapa telur sampai berpuluh telur. Nah, pada saat alamiah kita mempunyai satu telur yang ovulasi. Nah, ada di ampula di situ ketemu dengan sperma. Jumlahnya di sekitar ampula mungkin sekitar 100.000 sampai 500.000. Sementara pada saat di mulut rahim bisa dideposisikan sekitar ratusan juta ya, tergantung kondisi sperma suami. Nah, jika terjadi fertilisasi atau perkawinan, nah itu yang dialami putra Mbak Ratih yang kedua. Nah, secara alamiah dia ketemu di sana, kemudian terjadi fertilisasi embrio yang ada, yang terjadi pelan-pelan. Nah, Vicky bisa tunjukkan 1 hari, 2 hari, 3 hari berjalan ke arah rahim. Nah, jadi pada saat embrio berusia sekitar 4, 5, 6 hari, dia masuk ke dalam rahim, mencari tempat untuk menempel, atau biasanya kita sebut implantasi. Nah, jika terjadi implantasi, kemudian dites pipisnya dengan 2 garis begitu, atau dengan diperiksa darahnya ada kenaikan beta HCG, biasanya di atas 100-an begitu pada saat 2 minggu setelah implantasi. Nah,
dan semakin bertambah nilai beta HCG-nya, kemudian kehamilan terjadi sekitar 9 bulan. Oke, itu adalah peristiwa alamiah yang tadi menjadi topik pembicaraan atau yang berhubung Oke, sudah terdengar lagi ya. Oke. Nah, jadi pada saat berada di tubuh ibu, sebenarnya yang terjadi di embrio terhadap embrio ibu sangat kompleks. Bagaimana di dalam tuba itu makanan yang disiapkan oleh tuba, nutrisi yang disiapkan oleh tuba itu sangat spesifik. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa bayangkan di sana itu memproduksi tuba itu nutrisi yang berbeda di setiap part atau setiap bagian dari tuba itu. Di bagian terjadi fertilisasi, jadi ampula tuba, itu dia membutuhkan lebih banyak pirufat misalnya. Sementara sudah masuk mendekati ke rahim lebih banyak glukosa yang dibutuhkan. Itu sungguh-sungguh disiapkan oleh tuba ibu. Nah, ibu bisa bayangkan kalau tubanya tidak berfungsi secara optimal. Misalnya ada salpingitis, ada pembekakan tuba, ada kerusakan tuba, silianya yang ada di sana, jadi bulu-bulu, rambut-rambut getar yang ada di sana rusak karena satu dan lain hal, karena infeksi biasanya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi pertanyaan ada apa dengan embrio saya itu sangat optimal dipelihara atau dijaga oleh ibu. Nah, jika itu tidak dilakukan oleh tubuh ibu dalam program bayi tabung misalnya, itu kan telurnya ada di luar, spermanya ada di luar tubuh ibu. Nah, tentunya kita punya satu pemahaman dulu awal bahwa situasinya sangat berbeda untuk menjawab pertanyaan seperti apa sih embrio saya. Oke, kemudian embrio itu, mungkin slide selanjutnya. Nah, akan terbentuknya embrio itu akan tergantung dan sangat tergantung dari kondisi gamet atau bibit yang dimiliki oleh ibu dan bapak. Ovum atau telurnya bagaimana kondisinya, sperma bagaimana kondisinya. Nah, itu barangkali yang tidak bisa rubah jika itu permasalahannya adalah intrinsik atau yang memang sudah dipunyai oleh bapak dan ibu. Apa yang bisa kita perbaiki? Ada beberapa hal barangkali. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan yang namanya ovum kita masing-masing. Kalau kita tahu telur ayam ya, video telur ayam sekarang mungkin sekilo sudah 32-an ribu itu. Nah, telur ayam itu besarnya segitu. Kemudian ada telur bebek. Nah, kira-kira secara komponen telur manusia seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, telur manusia ini diproduksi di indung telur ovarium. Kalau ibu punya 2 ovarium. Ada beberapa ibu-ibu yang ovariumnya tinggal 1 atau 2, tapi yang berfungsi 1. Atau nanti ada yang punya kista, atau ovariumnya kecil, atau tidak punya ovarium. Nah, kita sudah bisa membayangkan jika tidak ada ovarium, produksi telur dari mana? Berarti tidak ada telur.
Barangkali juga ibu-ibu yang tidak mempunyai ovarium harus mengalami tidak menstruasi misalnya. Nah, jadi ovum itu diproduksi di ovarium. Jumlahnya 2 pada manusia, ada kanan, ada kiri. Nah, telurnya, nah ini ovarium. Oke, jadi telur sendiri, telur manusia itu besarnya 1 titik ballpoint itu sekitar 100 mikrometer. Nah, ovum atau telur ini membawa catatan sifat ibu, jadi membawa gen DNA ibu, itu ada di dalam inti telur. Nah, sekarang mesti sering kita bertanya-tanya telur yang bagus itu dipunyai oleh ibu-ibu yang seperti apa. Nah, memang faktornya banyak yang akan mempengaruhi, tapi yang nomor 1 dan banyak memberikan bobot kualitas itu ternyata usia. Jadi usia seorang wanita itu memang menentukan kualitas telur dan kemampuan reproduksi memang. Nah, kalau dalam dunia kedokteran disebutkan mulai usia 30 tahun tubuh manusia secara umum itu bukan dalam posisi membangun selnya, tapi mulai menurunkan fungsinya. Jadi kalau secara blokonya itu sel itu mulai destruksi, mulai rusak pada usia 30 tahun, khususnya di atas 35 tahun. Nah, variatif kondisinya. Ada yang mulai rusak pada saat di atas 35 tahun, ada yang kurang dari 30 sudah mulai rusak, terutama di bagian organ reproduksinya. Nah, selain usia tentunya ada latar belakang penyakit tentunya berbeda. Ibu-ibu yang faktor permasalahan ingin anaknya adalah faktor tuba dibandingkan yang memiliki permasalahan endometriosis misalnya. Sudah saminiteni sudah melihat yang dengan endometriosis seperti apa, dengan PCO seperti apa, AMH yang rendah seperti apa. Nah, ini hal yang penting lagi dan seringkali tidak menjadi perhatian kita. Nah, mungkin untuk generasi-generasi ibu zaman sekarang ini pola hidup makin diperhatikan. Pola makan, pola olahraga, kemudian meminimalkan stres itu sudah sangat diperhatikan pada saat-saat ini. Nah, pola hidup yang bagaimana, pola makan yang bagaimana, pola bekerja yang bisa mengendalikan stres itu ternyata banyak sekali terkait dengan kualitas ovum. Jadi kalau kita terbiasa makan makanan yang kurang sehat akan mempengaruhi kualitas ovum. Bagi perokok mungkin perlu diperhatikan meskipun pasif merokoknya, kualitas ovum akan terpengaruhi. Nah, saat ini kita masih di dalam era pandemi, insya Allah mulai terkendali, tapi belum lewat. Dan pandemi ini memberikan pelajaran banyak sekali, termasuk dalam organ reproduksi ini tampaknya kok ada pengaruhnya terhadap kualitas telur. Penelitian masih baru-baru sekali ya, tapi ada hal-hal yang mulai tampak bahwa kualitas organ reproduksi ini terpengaruh dengan virus yang tersebar secara global. Nah, ini secara garis besar kualitas ovum atau telur ibu ini dipengaruhi hal-hal tersebut. Nah, gambar itu menunjukkan pada saat ovulasi telur ibu yang besarnya sekitar 1 titik kan memberikan makanan yang baik kepada telur ibu. Nah, sel kumulus yang baik dipunyai oleh ibu-ibu yang usianya masih cukup bagus, masih cukup di dalam reproduksi sehat. Nah, biasanya memang di bawah 35, khususnya sekitar 31, 32, kurang dari 30, jadi di atas umur 20 tahun, wanita itu sudah mulai menghasilkan telur dengan kualitas yang baik. Di atas 30 tahun, lampunya sudah mulai kuning untuk memperhatikan kualitas telur akan
berubah. Nah, ada satu hal yang membedakan produksi telur atau gonad atau sel reproduksi wanita dibandingkan pria. Nah, pada pria itu produksinya berlangsung terus di kelenjar gonadnya yang disebut testis ya, di buah zakar itu dia diproduksi terus. Sementara pada ovum, pada ovarium tidak diproduksi terus, tapi apa yang diberikan pada saat para wanita ini dilahirkan ibunya itu yang dipunyai. Jadi akan berkurang di setiap siklus haid atau siklus menstruasinya. Itu mungkin yang menjadi perbedaan dibandingkan para laki-laki. Slide selanjutnya kita bisa lihat secara garis besar sel sperma. Mungkin slide selanjutnya, Vic. Nah, sel sperma ini diproduksi di testis. Juga ada dua, testis kanan, testis kiri. Mungkin posisinya sedikit berbeda nanti. Ya, oke. Saya sudah bisa didengar lagi? Ya. Saya sudah bisa didengar, Mbak Fia? Ya, Dok. Bisa, Dokter. Jelas, Dok. Oke. Nah, slide-nya sudah diganti ke sperma itu ya. Ada gambaran sperma itu kalau dicat. Nah, sudah dicat kira-kira seperti itu, Mbak Ratih. Sudah pernah lihat sel sperma suaminya belum, Mbak Ratih? Belum, iya. Ya, jadi sel sperma ini besarnya sekitar 1/70, lebih kecil dibanding telur. Nah, dia diproduksi di testis juga, jumlahnya juga 2, kanan dan kiri. Komponen sperma ini kalau kita tahu ada kecebong itu ya, nah seperti ini ada kepala, ekor, leher. Nah, kembali ke slide yang sebelumnya, Vic. Nah, kemudian kepala sperma itu yang besarnya sekitar 5-7 mikrometer itu intinya memiliki sifat ayah atau gen. Coba Mbak Ratih perhatikan putranya. Yang pertama, miripnya lebih banyak siapa ya? Yang kedua, miripnya lebih banyak siapa ya? Nah, ada campuran antara ayah dan ibunya. Karena pada saat terjadi perkawinan itu ada cross perpindahan, pertukaran. Nah, kemudian menyatu di dalam individu yang baru atau putranya ya, keturunannya. Nah, kualitas sperma ini juga dipengaruhi latar belakang penyakitnya bagaimana, pola hidup laki-laki dan usia. Bagaimanapun usia. Tapi pada para wanita, para perempuan, usia memang akan memberikan bobot yang cukup besar. Nah, memang di usia yang bertambah, para wanita ini akan memiliki telur dengan kualitas yang berkurang, karena yang bagus-bagus sudah habis pada saat usianya masih cukup muda. Sementara sperma yang diproduksi ratusan juta itu, prosentase dengan, ini menurut WHO ya, prosentase morfologi yang bagus, nah barangkali diperlukan 4% saja. Nah, sementara morfologi oosit yang jumlahnya 1, ya harus bagus. Oke, jadi pola hidup laki-laki akan mempengaruhi. Perokok tentunya memiliki kualitas sperma yang
beda dibanding yang hidupnya lebih sehat. Ada satu penelitian mungkin yang menarik juga, Mbak Via, juga ibu-ibu yang lain, para laki-laki yang membawa HP selalu di kantong celana, berdekatan dengan testis. Nah, itu ada penelitian yang memberikan hasil kualitas spermanya berbeda secara signifikan dibandingkan para laki-laki yang tidak membawa HP, karena itu ada gelombang radio ya yang akan mempengaruhi produksi sperma. Nah, itu HP yang biasa kita bawa. Belum lagi para laki-laki yang bekerja di bidang yang membuat bagian testis atau selangkangannya terekspos dengan suhu panas. Ya, itu juga perlu diperhatikan. Oke, jadi ini sperma. Ya, slide selanjutnya. Ini kita baru bicara, mesti pertanyaannya sudah, embrio saya kok bisa begini kualitasnya, kok bisa seperti itu kualitasnya, kemudian kok tidak mau kawin, dan lain sebagainya. Kita sedang membicarakan faktor yang mempengaruhi besar terhadap kualitas embrio itu adalah telur dan sperma. Jadi secara garis besar, jika modalnya itu kualitasnya adanya seperti ini, ya tentunya kita tidak bisa membuat embrio yang optimal. Jadi yang diperbaiki adalah kualitas telur dan kualitas sperma. Oke, nah ini berbagai macam bentuk morfologi sperma. Kebanyakan morfologi yang abnormal itu pada kepalanya. Nah, di kepala yang abnormal ini menyebabkan kemampuan untuk memfertilisasi berkurang. Ditambah lagi dengan kepala berbagai macam abnormalitas ini mewakili sedikit banyak, tidak 100%, intinya bermasalah. Jadi tadi intinya isinya apa? Ya, intinya kan masalahnya dia membawa gen. Ada susunan DNA di sana, sifat kita. Kalau itu ada kerusakan, tentunya akan dibawa ke embrionya. Nah, di tahap ini kita sudah mulai memahami bahwa kualitas embrio saya akan tergantung dari kualitas sperma dan kualitas telur. Nah, kira-kira seperti itu. Yuk, kita lihat slide selanjutnya. Nah, jadi secara skematis, nggak usah terlalu dipikirkan, dilihat aja buat senang-senang ya. Skema seperti ini menunjukkan peristiwa sperma harus mampu masuk ke dalam telur. Ibu yang punya selaput, punya cangkang yang keras. Jadi cangkangnya itu paling luar dari telur. Nah, setelah sperma berhasil membersihkan sel-sel kumulus, nah ini hanya sperma yang gerakannya bagus, bentuknya bagus, yang bisa masuk. Jadi kalau mulai ada pertanyaan, sperma suami saya teratozoospermia atau cryptozoospermia, jumlahnya sedikit sekali, terato. Nah, ini sejak awal mencapai lingkungan berada di ampula tuba sudah nggak tercapai karena dia harus kuat berjalan, berlari menuju ampula tuba, kemudian dia harus mampu menembus, membersihkan sel kumulus, kemudian menembus zona pelusida atau kita sebut selaput atau cangkangnya telur itu. Berarti membutuhkan kualitas sperma yang bagus. Begitu dapat kualitas sperma yang hasil pemeriksaannya kurang optimal, nah tentunya dokter ahli andrologi akan mengoptimalkan. Nah, kami yang ada di laboratorium akan memilih dari optimalisasi sperma itu untuk bisa dikawinkan. Jadi seperti itu. Syaratnya spermanya bagus. Nah, di antara sperma-sperma yang kurang optimal, kita harus bisa memilih sperma yang bagus. Kemudian hampir 100% sekarang di dunia ini
perkawinan dalam program bayi tabung dilakukan dengan intrasitoplasmic sperm injection atau ICSI. Nah, Bapak Ibu kan bertanya, lalu ICSI itu membantu apa? Ya, membantu menembus masuk ke dalam sitoplasma oosit, atau mungkin Vicky bisa menunjukkan slide sebelumnya. Nah, jadi sitoplasmanya yang mana? Nah, bisa ditunjukkan ini sitoplasmanya untuk masuk ke dalam sitoplasma, jadi di tengah-tengah itu, nah kita paksa masuk dalam program ICSI. Jadi spermanya dipilih satu. Bapak bisa bayangkan, jika Bapak punya sperma 1 juta, dipilih satu untuk satu telur ibu. Itu yang menjadi tugasnya Mbak Ayu, tugasnya Mbak Alvin, Mbak Sari yang ada di Solo, Diani, Vicky, Afi yang ada di Sadewa, kita semua berteman Bapak Ibu untuk saling mendiskusikan apa yang harus dilakukan, dimanipulasi atau kita usahakan untuk terjadi perkawinan. Nah, sperma yang mampu mengawini, jadi meskipun sudah dipaksa kawin masuk ke dalam sitoplasma, tetap saja harus sperma yang paling optimal. Nah, ini Dokter Diki, Dokter Seso yang ada di Sadewa barangkali, yang ada di Gladiol. Nah, itu yang akan mengoptimalkan, karena tidak hanya bentuk sperma yang kita butuhkan, gerakan sperma yang kita butuhkan, bukan hanya itu, tapi inti yang optimal. Yang optimal itu DNA fragmentasinya tidak tinggi, dan lain sebagainya. Jadi, kembali lagi, embrio yang bagus akan tergantung, sangat tergantung dengan kualitas telur dan kualitas sperma. Slide selanjutnya. Oke, mudah-mudahan tidak makin membosankan ya. Nah, jadi tadi kan kita sudah bicara ada apa dengan embrio kami. Nah, ini sekarang kalau sudah suami dan istri, pertanyaannya ada apa dengan embrio kami ini? Kalau yang bertanya suami dan istri, nah suaminya akan melihat sperma saya bagaimana, telur saya bagaimana, istri, untuk bisa menjadi gambar embrio seperti ini. Nah, embrio tahap blastosis. Nah, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kok apa namanya, blastosista. Berarti bisa ada blastobro, blastosista, blastobro. Oke, jadi embrio yang seperti ini alhamdulillah satu blastosis yang setelah kita transfer kembalikan, saat ini pasangan suami istri sedang menanti kelahiran bayinya. Jadi ini embrio yang kualitasnya bagus. Bapak Ibu tentunya berharap memiliki embrio yang seperti ini, dan kami sungguh berharap kualitas telur yang bagus, sperma yang bagus akan menghasilkan embrio yang seperti ini. Ini embrionya sudah keluar dari cangkangnya. Cangkangnya yang ditinggal itu yang di sebelah kanan sudah kosong. Nah, ini namanya blastosis. Mungkin Vicky bisa tunjukkan yang namanya inner cell mass. Nah, inner cell mass yang nanti akan menjadi calon janin yang di tengah itu. Nah, kita bisa memberikan penilaian. Nanti ada yang bertanya, embrio yang bagus seperti apa? Nah, blastosis itu dengan inner cell mass yang kompak seperti ini, bagus sekali. Nah, tropoectoderm atau sel yang ada di sekitarnya itu juga tampak jelas, bentuknya seperti bulan sabit begitu ya. Imajinasinya hebat ya, kita sebut bulan sabit, padahal ya enggak juga ya. Ya, jadi seperti itu yang kita harapkan memiliki blastosis. Tapi memang angka di dunia ini tidak semua suami istri akan memiliki blastosis begini. Nah, karena lebih banyak kelompok suami istri itu memiliki hari ketiga. Kenapa? Ya itu tadi, pada prinsipnya tergantung telur yang dihasilkan dan sperma yang akan berhasil mengawini telurnya.
Suaranya hilang ya, Dokter Ita. Ya, kemana ya suaranya? Nah, Aduh, ampun dok, ampun. Sudah datang kembali. ampun ya. Oke, Piye, sudah mulai ngantuk mendengarkan suara saya? Ya, memang sebenarnya ya, ibu-ibu, apa ya, kalau saya nyebut anak-anak jadinya ya, umur kalian kan masih muda-muda sekali. Adik-adik, sebenarnya kami ini yang berada di laboratorium itu yang sangat beruntung bisa jadi witness, saksi, bisa menyaksikan bagaimana awal dari perkembangan embrio manusia, satu awal pertumbuhan kita itu seperti apa dan dipengaruhi oleh apa saja. Dan kehamilan itu yang terjadi pada embrio yang seperti apa. Nah, ini intermezzonya ya. Vicky, Mbak Ayu, dan teman-teman yang lain yang ada di laboratorium, kita juga masih sangat sering merasa takjub bahwa embrio-embrio dengan berbagai macam kualitas yang kita pelajari itu, angka kehamilannya juga variatif, meskipun memang kelompok embrio dengan kualitas yang hasil SOP kita memilih ada di good quality, itu lebih banyak kehamilan terjadi di sana. Tapi embrio dengan kualitas yang fair, cukup lumayan, kehamilannya bagus. Nah, sesekali kita juga mendapatkan embrio dari poor quality itu ada kehamilannya. Nah, jadi tetap saja kita itu takjub ya, Mbak Ratih, bahwa kehamilan itu tetap menjadi rahasia. Jadi setelah ikut bayi tabung, ternyata Mbak Ratih ini hamil spontan. Nah, mungkin secara medis bisa dijelaskan dengan setelah ada stimulasi, setelah ada puncture di ovarium, bisa terjadi spontan ovulasi. Lebih lanjut lagi, terjadi kehamilan spontan karena pernah hamil. Nah, kenapa toh? Karena embrio itu sebenarnya kan benda asing terhadap tubuh kita. Nah, karena benda asing dia cenderung ditolak oleh tubuh istri. Kan itu ada komponen sperma kan? Sperma itu kan antigen, benda asing terhadap tubuh ibu. Nah, jadi Mbak Ratih tubuhnya sudah belajar untuk mengenali bahwa embrio yang ada komponen sperma itu tadi dikenal sebagai teman sendiri, jadi bukan benda asing. Nah, jadi alhamdulillah untuk kehamilan yang selanjutnya, nah itu bisa menempel karena dianggap sebagai temannya sendiri. Oke, yuk slide selanjutnya. Yuk, masih bisa slide selanjutnya. Wah, ini Mbak Ajeng ini bagus bertanya tentang seleksi gender ya. Di Indonesia barangkali tentang gender belum menjadi isu yang kita sangat perhatikan, terutama jika tidak terkait dengan penyakit-penyakit tertentu. Tapi kalau di Indonesia mungkin gender selection itu dilakukan pada anak kedua atau ketiga. Nah, oke. Nah, dalam rangkaian proses program bayi tabung tadi kita sudah bicara pentingnya adalah kualitas telur dan kualitas sperma terhadap kualitas embrio. Nah, jadi rangkaian proses program bayi tabung ini juga akan sangat mempengaruhi kualitas embrio juga. Maksudnya bagaimana kualitas kontrol kualitas atau quality control dari jalan sendiri, Bu. Nah, ini dulu ya. Jadi bagaimana dimulai? Ibu kan awal-awal sudah dilihat bagaimana hormon FSH LHE2 pada awal-awal menstruasi, kemudian dilihat anti-Mullerian hormonnya, AMH-nya ya. Jadi persediaan telurnya seberapa, biasanya sesuai dengan usia. Tapi ada juga ibu-ibu yang
pada usia yang masih cukup relatif muda, AMH-nya rendah. Nah, itu juga akan mempengaruhi prediksi akan dapat kualitas telur yang seperti apa dan pada akhirnya kualitas embrio yang seperti apa. Dari poliklinik, nah kalau ini poliklinik contohnya di Rumah Sakit Sarjito ya, dari sana akan dimulai bagaimana dokter ahli kebidanan, barangkali kalau di Gladiol ada dokter Dodi, ya, ada yang putri itu dokter siapa? Yunita kalau tidak salah. Nah, nanti di Morula ada dokter Hidrawati. Nah, kalau di Sadewa, di mana namanya Sarjito, mungkin ada dokter Bidat, dokter Agung, dokter Lutfi. Di Solo, Mbak Sari, mungkin ada dokter Lakif, dokter Ariana, dokter Uki. Nah, sebenarnya semua ini saling komunikasi juga untuk membicarakan di event-event ilmiah permasalahan pasien-pasien yang seperti dihadapi itu, manajemennya seperti apa. Nah, ini contoh gambar laboratorium untuk mengambil telur. Nah, quality control atau kontrol kualitasnya harus selalu terstandar karena ya tentu akan mempengaruhi. Salah satu contohnya, Ibu-ibu, kalau bertanya kualitas embrio saya, nanti akan terpengaruh tidak dengan proses ovum pickup yang tidak terstandar. Salah satu contohnya adalah kan pada saat ibu diambil telurnya itu menggunakan satu suction pump, pompa untuk penyedot. Nah, pompa untuk penyedot ini ada range kekuatan sedotannya. Nah, itu sekitar 120 mm Hg. Nah, itu menjadi penting sekali. Kalau misalnya disetelnya di 200 mm Hg, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, nanti kualitas telurnya akan bermasalah. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak itu dijaga betul kualitas kontrol dari peralatannya, dan itu diawasi dari rumah sakit dan dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Saat-saat ini sedang banyak dilakukan visitasi terhadap laboratorium bayi tabung. Nanti bulan depan gantian Gladiol. 2 bulan yang lalu Morula dan Rumah Sakit Sarjito. Bulan ini barangkali Rumah Sakit Sadewa. Kelihatannya Solo sudah ya, Mbak Sari. Nah, jadi bagaimana kualitas jadi dari laboratorium itu sangat dikontrol oleh para embriolog tentu pada garda depannya, kemudian mengatur bagaimana teknisi yang ada di rumah sakit itu untuk selalu mengawasi. Itu salah satunya kekuatan aspiration pump ya. Belum lagi nanti bagaimana suhu para peralatan ini terjaga terus. Suhunya ada sekitar 37 derajat Celcius, dijaga di sana. Kemudian bagaimana pH-nya. Nah, peralatan yang ada di laboratorium mungkin bisa dilihat ada inkubator, ada mikromanipulasi untuk melakukan ICSI. Nah, oke. Pada prinsipnya jika pertanyaannya apa saja yang mempengaruhi kualitas embrio saya? Nah, tadi kita sudah bicarakan tentang telurnya seperti apa, spermanya seperti apa, kemudian fasilitas untuk kulturnya, untuk mengikuti, mendampingi ibu mulai distimulasi, mulai diambil telurnya, dikultur embrionya, kemudian dikembalikan ke rahim ibu, itu semua di dalam kontrol SOP yang ketat. Jadi Kementerian Kesehatan akan memberikan penilaian, Dinas Kesehatan juga ya, jika di bawah standar bisa saja sampai ditutup atau dibina dulu. Nah, bagaimana para embriolognya? Para embriolognya itu terstandarnya dengan uji kompetensi. Uji kompetensi itu juga ada penilaiannya. Sama seperti kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu seorang insinyur. Nah, seorang insinyur itu kan dilihat apakah dia secara kredensial dinilai kemampuannya masih mampu untuk mendapatkan surat izin sebagai insinyur tidak. Bahkan sebagai tukang pijet saja, tukang pijet itu bukan hanya ya, itu penting sekali
Mbak Ratih senang pijet nggak? Saya kok senang pijet ya. Nah, jadi tukang pijet itu juga ada standarnya bahwa dia harus mampu melakukan profesinya dengan sesuai standar. Nah, itu ada penilaiannya. Nah, dokter ahli kebidanan memiliki kolegium untuk bisa menjalankan tugasnya, menstimulasi, menilai apakah ibu mampu untuk mengikuti program bayi tabung dan lain sebagainya. Kapan melakukan embrio transfer dan lain sebagainya. Sementara dari pihak laboratorium terstandar kompetensinya diuji di kredensial, apakah mampu atau tidak, apakah setiap hari atau dalam tahun yang bersangkutan, misalnya dalam tahun ini berapa banyak dia melakukan pekerjaannya, bagaimana hasil pekerjaannya itu, sampai detail kejadian misalnya yang tidak diinginkan, embrionya rusak karena skill yang dilakukan oleh embriolog. Nah, itu semua secara detail dinilai. Barangkali tidak ada yang lebih detail dilakukan terhadap profesi dibandingkan para embriolog yang ada di laboratorium. Nah, jadi memang pekerjaan embriologi dengan stres yang tinggi ini ada pengaturan jam kerja, bahkan diminta jika situasinya tidak optimal, ya tidak melakukan pekerjaan dulu. Seperti itu kira-kira. Oke, kita jadi dapat informasi tergantung telur, tergantung sperma, tergantung bagaimana proses atau prosedur itu dilakukan yang harus di bawah standar pengawasan yang cukup ketat. Oke, slide selanjutnya. Nah, saya minta izin menyampaikan gambar-gambar, masih banyak sih, 110-an ya, embriolog yang ada di Indonesia ini, dan menurut saya standarisasinya cukup tinggi. Kemarin kami ada rapat regional di Asia Pasifik ini untuk pengaturan standarisasi embriologi itu cukup advance ya, cukup maju di Indonesia ini. Ada Mbak Ayu di Gladiol, jadi kompetensinya seperti apa akan tercatat dengan baik dan terstandar. Kenapa saya bicarakan ini hal yang sangat penting. Mbak Sari yang ada di Sekar Muwardi, ada Mbak Alvin yang ada di Morula Jogja. Morula sendiri satu jaringan atau network laboratorium IVF yang besar di Indonesia ini. Alhamdulillah kita memiliki Morula di Indonesia ini. Kenapa? Ya, artinya pasien-pasien yang harus melakukan program bayi tabung tidak perlu bepergian ke luar negeri, karena ada Gladiol, ada Solo, ada Jogja, ada Sadewa, di sana ada AFI ya. Nah, di Rumah Sakit Sarjito juga kita bergantian, karena rumah sakit yang cukup besar ya. Di tempat lain mungkin tidak hanya satu, ini hanya yang saya pasang perwakilannya saja. Mbak Alvin juga ada temannya, Mbak Ayu juga ada temannya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih ya, saya boleh masang gambarnya. Jarang-jarang kan para embriolog itu dikenal oleh Bapak Ibu. Saya dikenal itu hanya karena saya tua. Nah, yang lain kan masih muda, belia, cantik-cantik. Oke, slide selanjutnya. Nah, tadi secara lebih detail kita perhatikan peralatannya, salah dua yang cukup esensial ya, yang cukup penting ini namanya inkubator. Perkembangan teknologi membuat inkubator itu kita sebut sebagai individual inkubator. Jadi masing-masing pasien akan memiliki kamar. Kalau ini kamarnya ada 6. Nah, setiap pasien memiliki satu kamar. Kadang-kadang satu pasien mengoccupy 2 kamar. Nah, kenapa toh kok dijaga seperti itu? Ya, selain untuk menjaga tadi kan di dalam tubuh ibu itu hangat, gelap, pH-nya tertentu, humiditas itu apa? Kelembapannya tertentu. Oh, ini ada Mbak Iin ya. Mbak Iin ini yang mengurusi sperma Bapak Ibu.
Jadi bagaimana sperma itu dipilih yang bagus-bagus saja. Nah, ini beliau nanti yang akan mengassist, membantu kita semua. Oke, jadi ada mikromanipulasi yang harus dijaga hangatnya untuk pada saat dilakukan intrasitoplasmic sperm injection atau ICSI. Nah, peralatan khusus ini selain kontrol kualitas alatnya harus kita jaga, si operator dari prosedur ICSI ini juga harus terjaga kompetensinya. Nah, ini yang juga akan mempengaruhi bagaimana kualitas embrionya, Bapak Ibu. Kalau pertanyaannya kita kembalikan lagi, ada apa aja sih embrio saya itu yang mempengaruhi? Banyak sekali. Nah, saking banyaknya itu kok saya pikir saya sarankan ya, bahwa yang bisa kita lakukan adalah menjalaninya dengan senang hati, banyak doa, dan rileks, dipasrahkan, karena terlalu banyak yang harus dikontrol. Oke, slide selanjutnya. Seperti ini, Bapak Ibu, embrio, saya coba ambilkan embrio yang ada di laboratorium IVF kami. Nah, jadi yang di kiri atas mungkin Vicky bisa tunjukkan ya. Ini satu contoh hasil perkawinan yang berhasil kawin setelah dilakukan ICSI ya. Ada namanya 2 pronukleus. Tadi kita sudah bicara bahwa perkawinannya itu akan tergantung dari telur dan sperma. Nah, 2 pronukleus, kita sebut pronukleus adalah calon inti. Calon inti ini yang akan melebur jadi inti sel selanjutnya. Nah, ini masih berbentuk telur atau biasanya kita sebut zigot. Nah, kita sebut zigot, 1 pronukleus dari ayah, 1 pronukleus dari ibu. Nanti setelah bergabung, intinya saling bertukaran itu tadi. Jadi calon anak keturunan itu akan menjadi kombinasi dari gen ayah dan ibunya. Nah, kemudian esok harinya, pada hari kedua, kita bisa ketemu namanya embrio 4 sel begini. Nah, kita dapat 3 embrio di bawah mikroskop. Nah, perbesarannya mikroskop itu berbagai macam. Ada yang kita besarkan 40 kali, ada yang bisa sampai 400 kali. Nah, ini gambar ini sudah dibesarkan melalui mikroskop, melalui komputer, jadi cukup besar kita bisa melihat. Hari selanjutnya kita bisa lihat embrio itu pada hari ketiga sekitar 8 sel, bisa 10 sel. Nah, bentukannya seperti ini. Kebanyakan di dunia ini, di Indonesia, kelompok ibu-ibu mendapatkan embrio yang usianya hari ketiga. Nah, ini contoh embrio yang kualitasnya good quality embrio dengan pecahan sitoplasma atau fragmentasi yang cukup minimal. 2 hari kemudian, dari hari ketiga, kita bisa ketemu yang namanya blastosis. Nah, blastosis ini ada inner cell mass-nya, ada tropoectoderm. Inner cell mass itu yang nanti akan menjadi calon janin. Kira-kira seperti itu. Kalau kembali lagi kita tanyakan, akan tergantung apa embrio saya? Nah, untuk menjadi bentuk seperti ini, nah, kita akan mendapatkan blastosis yang baik karena dia memiliki, bapaknya memiliki sperma yang bagus, memiliki telur yang baik. Kemudian dia dikultur dalam kondisi yang terstandar, ya toh. Nah, jadi kita akan mendapatkan embrio dengan kualitas yang optimal, good quality embrio seperti ini. Kalau boleh saya share hasil diskusi kita menyimpulkan para embriolog kalau ketemu ya pada kumpul itu, telur yang bagus, sperma yang bagus itu akan memungkinkan terbentuknya embrio yang bagus. Memungkinkan. Jadi bisa. Bisa tidak bagus embrionya? Bisa. Karena yang kita amati kualitas sperma itu tidak mewakili 100%. Jadi dilihat morfologinya, gerakannya, tapi ternyata dia intinya tidak terlalu bagus. Nah, itu kita tidak bisa betul-betul menilai.
bahwa spermanya itu bagus dari morfologi, dari motilitas, dari jumlah, dan lain sebagainya. Kemudian telur yang bagus. Nah, telur yang bagus itu dihasilkan oleh tadi usianya cukup bagus, kemudian stimulasinya baik, permasalahan underlying atau latar belakang telurnya atau latar belakang ibunya baik-baik saja. Ini slide-nya pindah. Oke. Oh ya, pindah sendiri. Lucu ini. Ya. Jadi, untuk bisa jadi embrio yang seperti ini, mungkin yang paling kanan kita bisa lihat kualitasnya sedikit berbeda. Yang paling kiri ini usianya sama, 5 hari. Variatif ya. Yang paling kiri ini sudah menjadi blastosis dengan inner cell mass. Yang paling kanan belum jadi blastosis, malah kemudian banyak fragmentasinya. Nah, itu berarti tergantung tadi dari apa yang sudah kita bicarakan. Yuk, slide selanjutnya. Bisa disetel nggak, Fik? Morphokinetic capture. Jadi saya coba, ya, jadi kalau bergerak, nah ini morphokinetic, kinetik bergerak, bagaimana kita lihat hasil perkawinan bapak dan ibu, sperma dan telur ibu. Nah, itu dia bergerak, kemudian memunculkan pronukleus tadi yang sudah kita lihat ya, pronukleus itu seperti apa. Nah, jadi dalam gerakan yang sebenarnya tidak secepat ini, tapi ini dilapskan. Jadi setiap 5 menit dia mengambil gambar, kemudian kita setel dengan kecepatan yang tinggi, jadi kita bisa melihat peristiwa awal terjadinya perkawinan. Saya masih bisa didengar suaranya? Masih dokter Intan, jelas sekali dok. Oke, alhamdulillah. Iya. Jadi seperti ini gambaran awal dari perkawinan. Nah, 18 jam setelah 18 jam setelah kita lakukan perkawinan, nah itu akan muncul gambaran seperti ini. Ini yang ditunggu-tunggu toh, mau kawin. Tapi tadi kita sudah tahu untuk bisa kawin, kualitas telurnya seperti apa, kualitas spermanya seperti apa. Nah, jadi pada prinsipnya sebenarnya kita ini tidak melakukan apa-apa, Mbak Ratih. Para embriolog ini hanya menemani saja. Para sperma dan para telur itu melakukan peristiwa yang amazing, yang sangat bagus sekali, yang dijaga dan diatur oleh semesta. Kira-kira sebenarnya itu. Kemudian slide selanjutnya, hilang. Nge-close sendiri, oke. Biar Vicky bantu saya untuk share screen lagi. Dan itu dapat. Ada apa ya dengan embrio saya? Nah, nanti setelah selesai slide, mungkin kita bisa sesi pertanyaan. Banyak sekali pertanyaannya, sulit-sulit mungkin bisa dijawab embriolog yang lain itu. Bisa share screen-nya? Mungkin tinggal beberapa slide saja. Oke. Sudah lebih dari jam 13. Oke, baiklah. Masih ada slide mungkin? Mungkin kita bisa mulai dengan, saya kepengen menyimpulkan dulu sih, supaya nanti tidak susah. Start screen sharing. Oke, sudah mulai bisa. Oke, udah langsung ke belakang. Oke. Ini mungkin ada gap ya, apa namanya, sinyalnya ini. Oke, tinggal sedikit kok. Oh, sudah tinggal akhir-akhir. Oh, ini satu contoh yang sudah lahir, Ibu bisa lihat, Bapak Ibu, bagaimana embrio itu dimulai dari telur. Kualitas telur yang baik, kemudian kita kawinkan menjadi preblastosis ya, kebetulan pasien ini simpan beku. Tadi ada yang bertanya, bedanya antara fresh dan simpan beku itu apa, lebih bagus yang mana.
Saya sangat memahami tujuan akhirnya itu kan sebenarnya bukan kualitas embrio saya bagaimana, tapi kehamilan. Jadi take home pay, dan tidak cukup sebenarnya itu saja. Kehamilan yang sehat, ibu yang sehat, dan keluarga yang makin sakinah, yang makin rukun. Nah, tujuannya sebenarnya itu. Nah, kebetulan programnya ini, anak ini lahir dari telur yang ini, kemudian menjadi preblastosis, kemudian menjadi blastosis yang sudah keluar dari cangkangnya, kelihatan ya, kemudian ditransfer. Nah, tahun ini, bayi ini lahir, jadi mungkin umurnya baru berapa? 6 bulan atau 7 bulan. Nah, jadi slide ini barangkali mengakhiri ya, Fik ya. Slide selanjutnya. Tung. Habis. Oke, oh sakjane saya punya puisi untuk ibu-ibu yang ada di sini ya. Ada puisi yang khusus saya tuliskan untuk ibu-ibu yang di sini. Ini tak wacak ke sedilit Mbak Ratih, boleh nggak nih? Boleh sekali dokter, silahkan dok. Oh, Kita kenapa dengar toh? dokter Kalau kita itu butuh sesuatu kegemaran kita. Betul, Apa betul, saja, dokter. ibu-ibu itu punya kegemaran banyak. Ada yang masak, ada yang gemar mengaji, ada yang gemar menulis, Belanja dok, belanja menyanyi. dok. Nah, ya, itu penting sekali untuk membuat kita lebih rileks, lebih mindful. Ya, tak bacakan ya. Ini ada satu puisi kemarin. Saya tuliskan setelah saya coba menyelesaikan slide untuk ibu-ibu sekalian. Oke, kisah sepasang gelatik. Pagi itu mendung belum menepi. Langit masih kelabu abu-abu. Dua gelatik mengerjap-kerjap. Sayap-sayap bekas semalam hujan dikibas-kibas. Rupanya jantan betina gelatik tengah bercakap-cakap. Kang Mas, telur-telur kita belum pernah ada yang menetas. Sang jantan tercenung. Sabar dia, Jeng. Semesta selalu berencana terbaik. Tapi gelatik yang bersarang di pohon cemara itu selalu mengejekku. Sabar dia, Jeng. Semesta sedang mengatur kisah terbaik. Gelatik betina tertunduk. Gelatik jantan menyentuh sayap sang betina. Matahari mengintip, embun di sela daun menetes. Satu telur yang dieram betina, gelatik meretak kulitnya. Matahari menghangat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Jadi, saya berharap apa yang kita obrolkan itu hari ini, slide-nya habis ya, Fik ya. Jadi bisa bermanfaat. Terima kasih sekali. Saya paham banyak sekali yang belum lengkap terjawab pertanyaannya. Tapi pada akhirnya kita ini sudah ada yang mengatur. Jadi semesta itu sudah merangkaikan segala sesuatunya. Nah, saya tidak bisa matur bahwa angka kehamilan, bahkan spontanius kehamilan itu bukan 100%, bukan 70%. Sekitar 50%-an, bahkan kurang jika kita harus melalui program bayi tabung, akan kondur membawa bayi yang sehat. Nah, karena alam sudah mengatur demikian, tugas kita kan ikhtiar. Nah, ini salah satu ikhtiar. Nah, hasilnya sudah ada yang mengatur. Kira-kira seperti itu. Monggo, ada pertanyaan yang bisa saya jawab dengan senang hati, tapi di sini ada Serdadu yang jauh lebih terampil. Nah,
para embriolog, bahkan mungkin ada yang bergabung, Mbak Ratih, ingin ikut ngobrol-ngobrol juga, ingin tahu. Saya mungkin nanti kalau ada yang bisa ngendiko sakjane informasi apa saja sih yang ingin diketahui, yang menenangkan para ibu-ibu untuk mengikuti program itu apa?